warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Ibu Feni Budianti dalam mata pelajaran IPA. Halo, apa kabar anak-anakku siswa kelas 8? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, setelah minggu lalu kita melakukan penilaian tengah semester, maka minggu ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi di bab 3. Materi bab 3 ini kita akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan. Baik, silahkan simak videonya ya. Baik, materi kita kali ini yaitu struktur dan fungsi organ tumbuhan. Struktur dan fungsi organ tumbuhan ini terdiri atas 3 macam, yaitu struktur fungsi akar, struktur fungsi batang, dan struktur fungsi daun. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang struktur dan fungsi akar. Fungsi utama akar pada tumbuhan, yaitu ada 3 fungsi. Yang pertama, alat absorpsi atau penyerapan air. Yang kedua, alat pengangkut air dan garam mineral terlarut dari dalam tanah menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga, sebagai pengokoh tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Struktur akar tumbuhan ini terdiri atas 2 macam, yaitu struktur luar akar atau yang dinamakan morfologi dan struktur dalam akar atau yang dinamakan anatomi. Struktur luar atau morfologi akar ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, batang akar, yang kedua ujung akar, yang ketiga tudung akar, dan yang keempat rambut akar. Sedangkan struktur dalam atau anatomi akar ini juga terbagi menjadi 4. Ada epidermis, korteks, endodermis, dan stel atau yang disebut juga dengan silinder pusat. Bisa kalian lihat ada gambar di samping. Di sini ada gambar morfologi atau struktur luar akar. Dia terdiri atas rambut akar, batang akar, ujung akar, dan tudung akar. Ujung akar merupakan titik tumbuh akar. Ujung akar terdiri dari jaringan meristem yang sel-selnya berdinding tipis dan aktif membelah diri. Ujung akar dilindungi oleh tudung akar atau yang disebut dengan kaliptra. Nah, di sini ada gambar tudung akar. Tudung akar ini berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanisme pada waktu menembus tanah. Sambil kalian lihat gambarnya. Baik, kita lanjutkan. Rambut akar. Pada akar terdapat rambut akar yang berguna untuk memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Rambut akar hanya tumbuh dekat ujung akar dan umumnya relatif pendek. Bila akar tumbuh memanjang ke dalam tanah, maka pada ujung akar yang lebih muda akan terbentuk rambut-rambut akar yang baru. Sedangkan rambut akar yang lebih tua akan hancur. Nah, di sini ada gambar struktur dalam atau anatomi akar. Bisa kalian lihat gambarnya. Nah, epidermis akar atau kulit akar ini merupakan lapisan luar akar.
Epidermis akar terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat dinding. Epidermis tipis dan mudah dilalui air. Sel-sel epidermis akan bermodifikasi membentuk rambut akar. Korteks akar atau kulit pertama. Korteks akar terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tipis. Di dalam korteks akar terdapat ruang-ruang antar sel. Ruang antar sel berperan dalam pertukaran gas. Korteks berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian endodermis akar. Endodermis akar terdiri dari selapis sel yang tebal. Bentuk dan susunan sel-sel endodermis berbeda dengan bentuk dan susunan sel-sel di sekitarnya. Oleh karena itu, batas korteks dengan endodermis terlihat jelas jika diamati di bawah mikroskop. Endodermis berperan sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Kemudian, stel atau silinder pusat. Stel pada akar tersusun atas perisikel atau perikambium. Kemudian silem atau pembuluh kayu dan flom, pembuluh tapis. Perisikel merupakan lapisan terluar dari silinder pusat yang terdiri dari satu atau beberapa lapisan sel. Perisikel berfungsi dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping, sedangkan silem dan flom yang merupakan berkas pembuluh angkut terletak di sebelah dalam perisikel. Pada akar tumbuhan monokotil terdapat empulur, sedangkan pada akar tumbuhan dikotil tidak terdapat empulur. Di sini ada gambar struktur akar tumbuhan dikotil. Nah, ada bulu akar, lapisan piliferus, korteks, perisikel, silem, flom, endodermis, kemudian lapisan piliferus, endodermis, perisikel. Nah, ini bisa kalian lihat lagi ya gambarnya. Kemudian slide yang terakhir yaitu perbedaan akar dikotil dan monokotil. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama dapat dilihat dari sistem perakarannya, kemudian kambium, kemudian keberadaan kaliptranya, kemudian empelur, dan letak silem dan flom. Pada akar monokotil, sistem perakarannya ini berbentuk serabut, sedangkan pada akar dikotil ini bentuknya tunggang. Maksudnya, serabut ini dia memiliki banyak cabang, sedangkan tunggang dia itu hanya satu. Kemudian ada kambium. Pada akar monokotil dia tidak terdapat kambium, sedangkan pada akar dikotil dia memiliki kambium. Kemudian keberadaan kaliptranya. Pada akar monokotil, batas dengan ujung akar tampak jelas, sedangkan pada akar dikotil, batas dengan ujung akar tidak jelas. Kemudian empelur. Pada akar monokotil ini terdapat empelur, sedangkan akar dikotil dia tidak memiliki empelur. Kemudian yang terakhir letak silem dan flom. Pada akar monokotil, letak silem dan flom ini berselang-seling, sedangkan pada akar dikotil letak silem dan flomnya, silemnya sebelah dalam dan flomnya di sebelah luar. Nah, jadi itu tadi 5 perbedaan antara akar dikotil dan monokotil. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua.
Tetap semangat belajar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.